Halo, selamat malam Smart Listener, juga Anda sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Di seluruh Indonesia Raya ini Anda yang menyaksikan kami melalui live YouTube-nya Smart FM. Hai, selamat malam, saya Mila Hamzah bisa hadir kembali menemani Anda. Senang Alhamdulillah walaupun suara masih agak gimana ya, walaupun Serak-serak enak. serak-serak gimana gitu ya. Berusaha loh ini. Kalau minggu lalu mohon maaf tidak bisa menemani karena memang suara sangat parau. Oh ya, saya mau menyapa Mbak Emil spesial loh ya, Mbak Emil ya Iya, di Makassar. Makassar ya. Waduh, Kemarin saya sudah bisa lupa tadi. membantu, senang banget kalau kita bisa hadir ngobrol bareng, enak nih Mak. Oke, malam hari ini sudah terdengar dong suaranya bersama dengan Pak Ebdung karena di Smart NLP Pak Hing berhalangan hadir kembali bersama Pak Ebdung. Oke, Yes. sama aja satu timnya ya. Wow. Oke, selamat malam Pak Ebdung, gimana, Em, sehat selalu ya? saya Alhamdulillah. alhamdulillah sehat banget, Sehat ya. dan saya tadi ngeliat Mbak Mira juga sehat. Saya Alhamdulillah. berharap juga smart listener semua malam ini semuanya sehat. Mudah-mudahan ya. Nah, ini Hmm. kalau kita bicara soal umpan balik nih, Smart Wede, Listener, umpan balik feedback. langsung. Hari ini Anda udah pernah dapat belum atau mungkin Anda sudah mendapatkan feedback ya. Tapi kalau bicara soal feedback ini adalah salah satu cara yang paling efektif loh, terutama untuk meningkatkan. Nah, nih Anda nih yang berada di perusahaan, kinerja karyawan katanya sih gitu. Betul. Umpan balik positif atau positif feedback ini akan fokus pada identifikasi dan juga perilaku karyawan untuk meningkatkan kerja. Iya nggak sih, Wow. nanti tanya Pak Ebdung ya. Sedangkan umpan balik yang konstruktif atau konstruktif feedbacknya ini dengar-dengar sih mengarah pada identifikasi perilaku yang mengurangi kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Nah, smart listener, sahabat-sahabat, meskipun memberikan umpan balik merupakan hal yang bagus, ya loh, bagus loh. Namun masih banyak sih atasan-atasan yang tidak nyaman melakukan hal ini, khususnya kalau diharuskan menyampaikan hal yang negatif kepada bawahannya. Nah, gimana sih supaya oke memberikan feedbacknya? Kadang-kadang suka mikir juga, iya nggak ya, nanti akhirnya bagaimana? Oke, kita akan bahas ini. 4 tips memberikan feedback. Feedbacknya harus yang bagus juga ya Pak. Ya. Gimana nih Pak Ebduk? Sebenarnya Saya juga lagi perlu pengen nggak ngasih sih? feedback ke Mbak Mira gitu ya. Suaranya itu walaupun katanya tadi habis nggak keluar, malah bagus loh Mbak. Aduh, jangan Kayaknya bisa begitu nggak dong. dipertahankan sih? Bisa ini aja dong. Oh, udah feedback. Ini feedback bagus sama feedback enggak ya? Perasaan saya nggak nyaman loh. Ternyata menurut Yang dengerin yang enak ya. dengerin enak ya. Allah, bener-bener ya. Oke, Oke, gimana mengenai oke. feedback ini? Baik, buat smart listener malam ini saya kenapa membawa judul 4 tips memberikan feedback, karena seringkali saya pribadi juga dan mungkin Anda sekarang mendengarkan, kadang-kadang kita bingung gitu ya. Kadang pengen banget ngasih feedback, terutama buat pasangan Anda atau orang yang dekat Anda. Seringkali kadang-kadang pengen banget Anda berikan feedback. Yang ada habis saya kasih feedback kok jadi ribut. Nah, itu dia. Perlu nggak sih ngasih feedback? Diem aja apa terserah aja gitu kan. Niatnya positif gitu ya, tapi begitu sudah Akhirnya negatif. hasilnya kok jadi negatif. Ini saya salah niat, salah prosesnya, atau apa yang terjadi dengan Atau diri saya. timenya nggak pas gitu ya. Makanya Boleh jadi dong. sebelum masuk ke dalam tips, saya suka tadi membaca sama kayak Mbak Mira barusan, juga membaca beberapa artikel. Ternyata menarik buat smart listener dan saya sendiri dan Anda semuanya, yaitu pada saat Anda mau memberikan feedback, coba apa ya, kalau tadi Pak Agung sebelumnya menyampaikan bahwa coba kita identifikasi dulu gitu ya. Kalau saya lebih melihatnya adalah coba kita lihat motifnya mau apa sih, mau memberikan feedback untuk apa. Karena kalau tujuannya Anda ingin memberikan feedback untuk memang memberikan kritik yang pedas dan memang untuk menjatuhkan, nggak tahu kenapa yang terjadi juga akhirnya begitu. Jadi saya niatnya memberikan feedback ke Mbak Mira bahwa Mbak, suara Mbak bagus loh. Tapi begitu emang di kepala saya bilang, ya biar Mbak jatuh aja. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nanti pas ngomong tertentu ada satu kalimat yang akhirnya Mbak ngedengernya jadi gak enak. Nah, kalau Anda mungkin dengarkan saya malam ini, Anda pikir, iya ya, pada saat ngomong di awal orang itu enak. Tapi ada satu kata atau satu kalimat yang begitu gini, kok saya tersinggung ya? Kok perasaanku nggak enak gitu. Nah, jadi Jangan-jangan emang mau jatuhin gue nih gitu ya. Yang ya, begitu tuh. jadi kembali lagi tips pertama dalam proses memberikan feedback, ini saya lebih suka adalah bagaimana bicaranya waktu, Mbak. Jadi Oke. dalam proses memberikan feedback itu sebenarnya tidak ada waktu yang tepat, tapi jangan pernah memberikan feedback dengan momen yang berbeda. Jadi kalau emang kejadian itu pada saat itu, sebaiknya Anda bisa langsung, atau kalau emang Anda cari waktu yang berbeda,
maka waktu itu betul-betul Anda sampaikan pada saat Anda memberikan feedback. Masih ingat nggak Mbak Mira waktu Senin kemarin jam 4 sore Mbak melakukan ini. Jadi ulangi kembali supaya yang diberikan feedback itu sadar. Karena kalau tiba-tiba saya tiba, emang kok Mbak Mira ini orangnya selalu aja tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Maka Mbak Mira akan, loh kapan saya nggak nyelesain? Kayaknya semua selesai loh. Jadi dalam proses memberikan feedback yang pertama adalah tepat waktu. Jadi kita memang kembali lagi kita tidak pernah mungkin ya kita nganggapnya kapan dong waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang tepat. Yang paling bagus adalah Anda tahu waktunya dan secara detail Anda sampaikan, maka orang akan menganggapnya oke, ini emang salah. Nah itu aja. Jadi kalau misalnya kembali lagi tadi ngomongin motif, kembali ke tepat waktu. Pada saat penyampaian feedback, bicara waktu itu adalah hal yang spesifik disampaikan kepada yang kita berikan feedback. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada saat memberikan feedback dia sadar, oh iya ya, memang kejadian itu saya salah atau saya merasa kurang bagus atau memang itu ada sesuatu yang harusnya saya perbaiki. Tapi kalau mau ditanya ke saya buat smart listener, kapan yang tepat? Saat ini tepat. Saat Anda melihat langsung kejadian, setelah itu tapi kembali lagi kejadiannya itu intens atau tidak. Kalau kejadiannya intens dalam tanda kutip tadi ngomongin lagi dengan Pak Agung nyambung bahwa manusia itu ada rasa, ada emosi. Nah, lihat dulu momentumnya dia sedang apa. Dia sedang kondisi marah kah? Dia sedang kondisi sedih kah? Jadi nggak asal aja ya? Iya, karena kalau dia lagi marah tiba-tiba kita kasih feedback juga ya yang ada alamat. Bukan didengerin semprot ganti kan gitu. Jadi ada momentum di mana kita cari waktu yang tepat sehingga pada saat waktu itu betul-betul kita berikan contoh pada saat memang kita kayaknya harus feedbacknya sekarang deh. Tunggu dulu. Kita ajak santai dulu atau kita ajak ngobrol yang berbeda. Pada saat momentumnya sudah pas kita sampaikan. Tahu nggak tadi? Pada saat kamu begini. Jadi kembali lagi waktu itu adalah pilihan, tapi kembali lagi cari waktu yang tepat. Anda akan melihat dan nanti kembali lagi jam terbang akan membuat Anda kapan sih sebaiknya dilakukan. Berarti tips kita yang pertama itu tadi masuknya ke waktu ya. Kita cari timingnya. Tapi perlu nggak sih Pak Ebdung kita memberikan feedback? Perlu nggak Pak? Misalnya kita udah tahu nih, tapi daripada nggak usah biar aja deh. Toh dia ngerasain ini, toh nanti begini dan sebagainya. Oke, buat smart listener semuanya, kalau Anda bilang begitu jawabannya perlu atau tidak perlu kembali ke awal dari saya sampaikan. Motifnya untuk apa? Tujuan Anda ingin apa? Ingin membangun orang itu, ingin membuat lebih baik, atau Anda ingin apa? Ya? Atau sebaliknya. Kalau Anda memang untuk sebaliknya, ya saya pikir positif nggak buat Anda sendiri gitu. Atau kan kembali lagi, kalau kita dulu saya diajarkan oleh orang tua dan Anda juga tahu nyari teman susah. Kalau mau nyari musuh mah gampang. Gitu. Mau jadi, sekarang juga bisa. Bisa. Ya? Jadi artinya apa? Ditanya perlu atau tidak, tujuannya apa dulu? Dia bagian dari apa dari Anda? Karena begini, kita nggak bisa kasih feedback setiap orang di pinggir jalan. Kita ketemu pengemudi, kita kasih feedback. Bapak sih harusnya begini. Wah kayaknya kita murah feedback banget hari ini. Bukan murah feedback, kayaknya kitanya komen aja. Nah, sip. Nah, itu yang tepat. Ya, buat smart listener Anda sadari bahwa itu feedback atau Anda emang tukang komen orang. Iya, bener. Itu nanti bisa jadi lihat di status ya. Ini emang komen. Iya, emang tukang komen aja, bukan tukang feedback. Karena nanti ada poin kedua, ketiga, keempat mulai sadar bahwa sebenarnya ini feedback, ini komen, ini sesuatu yang memang kita sebutnya apa ya tadi hanya sekedar perhatian atau apa. Karena kalau kita mulai sadar, kadang-kadang dapat orang cuman kayaknya nyebelin. Bahkan orang belum ngomong kita ketemu dia, ya deh ini bakal komen apa lagi. Karena udah tahu kayak gitu tipenya. Oke. Pak Ebdung, kita break dulu ya. Dan smart listener cepet ya, kita harus break dulu. Anda dimanapun berada, di Makassar, di Semarang, di Surabaya, dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami, bisa melihat kami live YouTube di Smart FM, bisa juga melalui Instanya Pak Ebdung. Ya, lagi live. Lagi live Insta. Ada beberapa. Sudah gabung ya. Oke. Yang sudah gabung ke Instagramnya Pak Ebdung silahkan. Mau bertanya melalui Instagramnya Pak Ebdung juga boleh. Atau SMS WA-nya Smart FM seperti biasa yang di Jakarta di 0812 11 12 959. Mau ngobrol dengan Pak Ebdung dengan kita silakan. Line telepon kami buka di 021 634 3417. Kita kembali setelah ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas.
Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-74 Republik Indonesia. Peran radio dalam perjuangan kemerdekaan sangatlah penting. Berkat radio, berita kemerdekaan dapat tersiarkan ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan dunia. Dan kini, meski teknologi informasi berkembang pesat, saya yakin peran radio tidak akan pernah tergantikan. Dan radio akan selalu mendapat tempat di hati kita semuanya. Juga menjadi sahabat untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan Dirgahayu ke-74 Republik Indonesia. Saya percaya radio tetap menjadi berkat kita semuanya. Persembahan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart Listener, apakah Anda ingin mendengarkan kami di berbagai tempat tanpa batas? Atau Anda ingin tahu tentang Smart FM lebih banyak lagi? Segera kunjungi kami di www.radiosmartfm.com. Sekali lagi di www.radiosmartfm.com. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Ya, Smart Listener, juga Anda sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang baru saja join, baru saja gabung bersama kami di sini di Smart NLP. Kali ini bersama Pak Ebdung yang akan memberikan 4 tips bagaimana memberikan feedback. Pastinya feedback yang bagus ya, jangan negatif. Tapi biasanya paling sering sih kalau soal negatif cepet gitu. Kalau mau berikan yang positif, mikir dulu. Kalau bilang negatif, ya lu sih kemarin begini. Kalau menurut gue Ya, itu nah, komen apa tadi feedback? ngomongin feedback, tadi pada saat ngomongin waktu, kembali lagi poin pertama adalah waktu, tepat waktu. Di tips yang pertama ya. Ya, kalau saya tadi kan waktu kita ngobrol di saat off air kita bilang bahwa terus kalau kelamaan kelupaan dong, betul. Jadi jawabannya adalah memang kalau saya biasanya di hari itu atau di beberapa momentum di saat itu, biasanya jeda tempat. Kalau saya lebih cari state-nya berbeda. Jadi kalau sekarang momentumnya di ruangan ini, maka pada saat saya memberikan feedback saya bawa keluar. Kalau di sini terlalu intens secara emosi. Nah, kembali lagi tujuannya memberikan feedback tadi pada saat udah ketemu waktu yang tepat kita sampaikan langsung aja. Nah, menyambung pernyataan dari Mbak Mira tadi. Terus kalau jelek gimana? Gak apa-apa, kasih tahu aja kalau jelek. Karena nanti ada poin ketiga yang cukup bagus bahwa tipsnya di poin ketiga itu yang mengartikan kenapa kita harus ngomong apapun yang kita sampaikan. Nah, seringkali orang di luar sana tidak lakukan itu karena dia memakai istilah orang lain. Padahal tujuannya mau ngomong dia gitu. Nah, itu cari aman sih. Iya benar. Kalau menurut ini, Ya. kapan ngomong ya, akhirnya di iya kan. Ya, yes. Nah, jadi ini langsung kita ke yang kedua ya. Kedua. Nah,
Oke, buat smart listener, buat Anda semuanya. Yang kedua adalah setelah tadi tahu waktunya dan Anda langsung ngomong, Anda bicarakan, sampaikan, maka yang kedua ini adalah kita pada saat memberikan feedback itu harus spesifik. Kalau ditanya kenapa harus spesifik ya? Kenapa kita perlu menyampaikan secara detail, secara apa yang yang dirasakan, fakta atau kondisi yang kita lihat atau situasi? Karena begini, kalau Anda menyampaikannya secara luas, apalagi ada istilah menggunakan seringkali, kamu tuh selalu gitu ya. Kamu seringkali itu kata-kata yang akhirnya membuat yang bersangkutan atau pasangan atau siapapun yang Anda berikan feedback itu dia akan merasa bahwa lah kok nggak pernah benar toh. Kan begitu. Tadi sedikit pada saat kita off air Mbak Mira kan saya sampaikan. Seringkali Anda dalam memberikan feedback, Anda rajin banget memberikan feedback orang, apalagi kalau Anda adalah pimpinan, Anda adalah seorang leader, Anda seorang manajer sales atau seorang direktur atau apapun, Anda sangat intens memberikan feedback. Hati-hati buat Anda yang sering lakukan itu. Kenapa? Karena pada saat terus Anda berikan feedback tanpa Anda berikan how to-nya ke tim Anda atau anak buah Anda, mereka jadi orang yang sangat kebingungan. Makanya ada orang istilah di sana, kok dia nggak confident ya? Karena ketidak confidentan dia terjadi karena tadi setiap kali dia mau yakin dia akan berpikir lah nanti juga dikoreksi, nanti juga disalahin. Ya, akhirnya berpikiran seperti itu ya. Karena tadi Anda cuma kasih feedback aja, kamu salah tadi, tapi kita nggak dikasih tahu yang benernya tuh begini loh, harusnya begini loh. Auto-nya nggak ada ya, cuma Iya. nyalahin aja. Ya, Berarti yang ya tadi udah tahu waktunya pas, langsung ngomong jeleknya saja, tapi tidak dikasih tahu kamu tahu nggak ini jelek karena begini-begini. Nah harusnya begini. Nah kembali lagi karena poin kedua sekarang kita ngomonginnya adalah spesifik. Pada saat spesifik inilah detailnya dikasih tahu. Jadi pada saat tadi menyampaikan langsungnya waktunya tadi tepat, sudah ngomong momentumnya sampaikan apa ini spesifik sekarang detailnya. Apa sih yang dirasakan, jelaskan aja. Contohnya adalah tahu nggak hari ini tadi kenapa pada saat kamu tadi kerja di depan, saya lihat kamu sama orang itu cuek banget. Kenapa? Kamu tidak perhatiin dia, kamu lagi mikir apa sih? Sadar nggak kalau kamu tadi kelihatan intens mendengarkan, orang itu akan respect lebih bagus. Tapi kalau saya amati tadi, kamu tidak melihat itu. Kamu seperti kayak orang sibuk sendiri. Nah, di saat itu orang akan merasa, iya sih tadi aku kayaknya emang ada apa? Coba pikirin deh sekarang. Nah, itu membantu dia untuk mulai kembali lagi masuk ke dalam pikiran dia, alam bawah sadarnya, iya ya tadi saya memang salah sih. Jadi spesifik banget ya, nggak cuman kalau misalnya saya perhatikan lo tadi yang mana Pak, pokoknya yang tadi itu loh kamu itu kayak itu bukan video, itu menyalahkan kali ya Pak Ebdung. Betul, itu seperti kayak ya kembali lagi akhirnya seringkali orang bilang kok cuma terus bisa salahin doang sih, nggak kasih solusi sih. Iya betul. Ya, Anda adalah seorang, misalnya Anda adalah leader gitu ya, tadi Mbak Mira sampaikan atau owner seperti saya atau seperti owner yang lain atau direksi lain, Anda kan dianggapnya adalah orang yang semang bapak ini ibu nih cuma bisa ngomong doang. Betul. Coba sekali-sekali nyemplung kan begitu. Bisa. Kalau kita kasih secara detail, orang akan lihatnya, oh iya ya, benar sih. Bener. Emang tadi saya nggak, akhirnya dia bilang gini, maaf Pak, saya emang tadi nggak fokus. Nah, sekarang baru kita ngomongin gimana kalau sekarang apa yang kamu. Jadi kita mulailah berperan pada saat proses memberikan feedback supaya jelas. Karena kalau kita cuma jago memberikan feedback tanpa kasih how to-nya, Mbak. Waduh. Betul. Ya, setiap lihat wajah saya orang akan langsung feedback apa lagi? No pasti deh. how to. Oke, salah lagi nih. Kita ke pesan dulu ya. Halo, hola. dari Ini ada yang ya, silakan Mbak. Di sini dulu ya Pak Ya. Ebdung. Ocha di Bogor. Selamat Wah. malam Mbak Ocha. Selamat malam Pak Ebdung. Bagaimana kalau kita lupa? Nah ini baru aja nih kita bahas ya. Bagaimana kalau kita lupa memberikan feedback saat kejadian berlangsung karena nggak enak. Jadi baru kemudian hari bisa menyikapinya. Ya. Oke. Mbak Ocha ya? Ocha di Bogor. Wah, halo Mbak Ocha. Kayaknya nama Ocha di Bogor sangat familiar buat Iya, saya. Ocha itu kan sih. Ini yang mana nih Mbak Ocha Ocha nih ya? nih. Oke. Makanya tadi saya jawab bahwa bicara waktu, kalau kita menunggu memang kadang-kadang ya either antara dia yang lupa, kita juga bisa lupa, saya juga bisa lupa gitu. Makanya kembali lagi tadi kalau saya biasanya saya akan momentumnya di hari itu juga. Atau paling lama adalah 1 atau 2 jam setelah saya melihat itu. Atau ya kalau emang saya yakin bahwa saya akan padat sekali hari ini, ya saya cuma jadikan catatan aja. Jadikan note sehingga besok pagi pada saat briefing atau pada saat meeting bersama tim, contoh saya adalah leadernya marketing atau sebagai ownernya perusahaan, saya akan lakukannya feedback pada saat ngumpul bersama. Dan feedback itu biasanya kembali lagi karena tujuannya adalah sampaikan secara detail, Anda kasih taunya juga detail. Jadi nanti ke poin ketiga itu menarik banget. Kenapa harus
seperti itu, ya tujuannya apa? Ya, ini akan dijawab di poin ketiga. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Ocha, Mbak, lakukan aja Mbak. Memang sih nggak enak. Kadang-kadang kalau nanti, makanya kembali lagi, yang kedua udah spesifik, nanti yang ketiga, keempat Anda melihat, oh ternyata bukan, ini saya bukan Ebdung kok yang pengen ngasih feedback gitu loh. Jadi sebenarnya ini feedback ini bukan personalnya gitu, tapi lebih ke arah bahwa tujuannya untuk membangun dia gitu. Tapi emang kalau emang tujuan kita adalah emang Ebdung pengen jatuhin dia, memang saya pengen jatuhin dia, maka Anda juga akan terimage oleh yang Anda berikan feedback. Aduh, dia cuma nggak bisa bangun, no. Iya. Cuman bikin saya down aja gitu loh. Kayaknya dia puas banget dengan semua kesalahan saya gitu. Iya bisa jadi kayak gitu ya. Jadi sebaiknya memang lakukan aja Mbak Ocha, nggak usah menunggu kapan. Kan tadi waktu kita bicaranya, setelah itu langsung aja bicara. Dan bicaranya ya tadi sampaikan aja. Mungkin Mbak Ocha ngelihat tadi yang Pak Ebdung bilang timingnya nggak pas nih kalau ini. Tapi kalau feedback mungkin bisa jadi saat itu di info ya. Kalau lagi emang lagi ribut, ya sudah, jangan di feedback dulu. Karena kalau apalagi pada saat Anda memfeedback sesuatu terus ternyata jadinya ribut, ya sudah, paling itu bilang, enggak. ada apa sih? Enggak, udah nanti aja dulu. Nanti kalau sudah tenang, enggak, pokoknya sekarang ngomong aja. Iya. Nah, Ya, kayak gitu Anda kan. akan ngalamin itu. Saya juga pernah ngalamin dan beberapa kita dikejar terus. Kita bilang, enggak, udah deh, nanti deh. Tapi emang kadang-kadang kalau digituin ada beberapa orang sebel. Iya benar. Mereka Salah yang- gua apa dia udah Nah. dikerjain ini kok masih salah aja Pak. Nah, nanti peran ketiga keempat akan membuat orang lain jadi nyadar bahwa yang penting adalah tunjukkan bahwa kita tidak memberikan feedback itu adalah orangnya secara keseluruhan. Nanti di poin keempat itu ada. Wah, asik ya. Udah digantung 3, naikin keempat deh. Makin Anda suruh penasaran nungguin sampai malah selesai. sampai selesai lagi. Untuk Anda masih bisa loh untuk berpartisipasi, silakan aja. Anda bisa kirimkan SMS WA-nya di nomor 0812 11 12 959. Kita masih punya waktu banyak dong. Pak Ebdong, ini kan kita memberikan spesifik atau detailnya gitu ya. Dari awalnya udah cari waktunya yang pas, kita kasih feedback. Kemudian kita udah lihat lagi nih. Oh iya, ternyata harus spesifik, nggak cuma asal ngoceh doang, nggak cuma asal ngasih feedback doang, tapi how to-nya nggak ada, spesifiknya kayak apa. Nah kalau kayak gitu harus gimana lagi kita mau menginfonya gitu untuk, aduh gue udah sampai ngeliat gini nih, ntar nih pas waktunya gue kasih feedback nih. Ya, makanya tadi kembali lagi sebelum kita berikan feedback, kita lihat motifnya mau ngapain dulu. Tujuannya kita kasih feedback apa sih? Kalau emang kita tujuan untuk membangun tim atau membangun dia, memberikan hal yang lebih positif, lebih berdaya buat dia, berarti emang sebaiknya tadi memang waktunya juga di saat yang jangan kita tunda, karena kalau kita tunda kita juga lupa Mbak. Terus kalau tadi kenapa harus spesifik? Tujuannya kan kalau udah spesifik orang juga, oh itu salah toh. Saya punya satu temen yang menarik setiap kali diberikan feedback, dia tidak ada komentar apapun, tapi setelah itu dia lakukan semua yang kita sampaikan. Bukan berarti nggak ada komentar apa, tapi dendam di dalam ya. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga kayak gitu karena dia. Tapi kalau karena nanti dengan tips yang saya berikan ini, Anda nggak akan dapat dendamnya. Anda akan ingat bahwa iya yang disampaikan itu betul sih. Karena kadang-kadang pada saat satu orang menyampaikan, mungkin cara penyampaiannya tidak tepat. Kembali lagi buat smart listener, kenapa disebut tidak tepat? Nanti ada di poin keempat. Kadang-kadang pada saat nyampein kita serang orangnya sih. Bukan kita serang perilakunya. Nah di poin keempat udah kasih bocoran tentang perilaku. Kalau ngomongin suara Mbak Mira, saya akan bilang Mbak, suara Mbak sekarang. Saya akan bicaranya suara Mbak sekarang. Sebenarnya saya tersisa loh sebenarnya. Tapi kalau saya bilang emang kok Mbak Mira itu gitu tuh suaranya itu, maka Mbak Mira akan kesannya bahwa emang gue kayak gini tiap menit ya, tiap hari ya. Sehingga Mbak akan yang tadinya confidence-nya naik, sehingga menjadi tidak punya rasa percaya diri. Sementara misalnya Pak Ebdung ngomong gitu, sayanya iya bener nih, padahal orang nggak tahu nih soal yang kayak gini lagi sakit. Wah Pak Ebdung mau menjatuhkan saya apa gimana ya? Ada kayak gitu ya. Who knows ininya. Nah artinya gini buat smart listener, coba sekarang malam ini pikirkan deh, saya dalam memberikan feedback apa sih motif awal saya itu. Nah bicara poin 1 tadi, tips pertama waktu dan bagaimana cara bicara waktu di saat yang tepat. Kita kembali lagi, kalau memang tidak ada intens secara emosi, sebaiknya langsung sampaikan aja dan kasih tunjuk, boleh nggak aku kasih feedback, kasih judul dulu. Boleh nggak aku kasih feedback? Kalau emang dia bilang ya boleh, kalau dia bilang nggak usah lah, saya udah tahu kan saya salah. Ya udah, Anda nggak usah masain dia. Beda, wah jangan berantem lah ya. Iya benar. Beda gue. Udah tahu ini, enggak yang ini lain loh, lain. Udah tahu, pasti lo akan ngomong ini, pasti akan ngomong. Tapi itu sebenarnya untuk case teman sih. Iya, Kalau anak buah ke bos akan bilang gini, dia akan bilang baik Pak, silakan aja Pak. Tapi saya paling hafal sih, kalau udah silakan ngelihat wajah. Ini kayaknya nggak silakan sih, pasrah dia. Pasrah. Silakan sih supaya diiyain, padahal sih, aduh udah tahu nih. Ya, jadi dalam prosesnya tadi Mbak, kembali lagi bahwa poin 1, poin kedua sekarang kita mulai melihat. 1,
sampaikan saja. Mm-mm. Waktunya Anda tinggal menunggu. Kalau memang intens secara emosi, ya sudah, yang penting ngomong aja. Dia jelek baik ngomong. Yang kedua, omongan itu spesifik, sehingga kita jelas ngasih taunya apa sih yang mau kita serang ke dia. Mohon maaf, kenapa disebut diserang, karena bentuk feedback kadang-kadang intens. Iya. Tapi artinya bukan berarti untuk menjatuhkan, tapi untuk menyampaikan secara spesifik tadi. Kamu tahu nggak tadi pada saat customer itu datang, kenapa muka kamu nunduk aja, kamu tidak ini tadi. Itu berarti kita menyampaikan secara ya, kamu bahkan tidak senyum. Terus apa yang terjadi sekarang itu, orang setelah saya perhatikan itu orang adalah potensial loh. Kenapa? Kamu kan misalnya dia adalah seorang customer service, kamu adalah wakil dari perusahaan, kamu adalah orang di bagian depan perusahaan. Apa orang melihatnya? Apalagi pada saat itu kamu asik ngobrol sendiri, kamu seru bercanda di situ. Ini kan ruang yang terbuka. Ini adalah spesifik aja. Benar-benar yang membuat dia langsung yap. Dan ini buat Anda. Dan begitu dia diam, Anda cuma oke. Tapi ingat ya teman-teman dan smart listener, kalau udah kayak gitu jangan langsung waduh sampai wah. Nggak lama 2 hari kemudian Pak saya resign. Berarti belum kuat mentalnya untuk hal. Dan mungkin cara memberikan feedback Anda juga udah selalu apa ya? Menyerang habis. Yes. Udah. Pelurunya ditembakin semua. Nanti dari Insta kalau ada pertanyaan boleh Pak Abdung, atau untuk ada mereka satu pertanyaan yang gabung untuk melihat menyaksikan di Insta story-nya Pak Abdung, silakan Anda bisa gabung. Untuk Anda yang masih tune in di sini, Anda masih menyaksikan kami di live YouTube-nya Smart FM, silakan Anda bisa mungkin kalau Anda punya cerita barangkali, saya pernah Pak Abdung waktu feedback. Nah, silakan aja Anda bercerita, berbagi pengalaman ya Pak Abdung. Boleh banget, boleh banget. Nah, untuk Anda yang mau bertanya-tanya, mumpung loh Pak Abdung ini jarang banget waktunya untuk Pak Ahing aja mau nangkep Pak Abdung tuh sampai susah sebenarnya. Waktunya Jakarta Makassar soalnya. Kita akan kembali lagi. Ini bukan Anyer dan ini. Jakarta Makassar. Kita akan kembali setelah ini. Oke. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart listeners, Anda butuh hiburan yang bisa dinikmati bareng keluarga tercinta di rumah karena mau jalan keluar tapi macet di mana-mana. Yuk lengkapi dengan MNC Vision yang kini menghadirkan produk baru yang lebih fresh dan fleksibel. Ada 10 pilihan paket tambahan favorit seperti film, olahraga, ilmu pengetahuan dunia, channel anak, dan lain-lain yang bisa bebas Anda pilih sesuai yang Anda mau. Harganya juga hemat, mulai dari 39 ribuan paket tambahannya dan program internet super bundle-nya yang super cepat hingga 80 GB. Anda bisa seru-seruan bareng keluarga, nonton saluran favorit atau santai sambil update sosmed serta browsing tanpa takut kehabisan kuota dan nikmati promo gratis internetan selama 3 bulan. Yuk segera dapatkan hiburan tanpa batas bersama MNC Vision. Untuk info lebih lanjut, klik www.mncvision.id atau hubungi call center di 021 21 500 900. MNC Vision, bukan yang lain. Tahukah Anda, satu kali breakfast di kafe plus kopi atau teh harganya lebih dari 200.000. Jika dijumlah dalam 1 minggu, sudah 1 juta. Bersama Smart FM, momen breakfast Anda jadi punya value lebih dari harga 1 kali breakfast. Nikmati breakfast dalam Smart Morning Inspiration dengan tema mencari pemimpin zaman now berdasarkan Theocentric Leadership, Senin 26 Agustus mulai jam 7 hingga 9 pagi di Fountain Cafe Grand Hyatt Jakarta bersama Eloisa Luku, Master Trainer of Theocentric Motivation and Transformational Leadership NLP Licensed Practitioner. Investasinya Rp300.000 per orang dan hanya Rp400.000 untuk 2 orang. Registrasi ketik nama spasi daftar SMM, spasi jumlah orang yang didaftarkan, kirim ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Informasi hubungi Ola di 0816 1636 277. Menurut saya mah baca buku itu penting ya, soalnya dengan membaca buku tuh kita jadi tahu apa yang orang lain nggak tahu. Minat membaca buku harus ditumbuhkan, dijadikan kebiasaan yang menyenangkan. Mari mulai jadikan minat baca buku sebagai lifestyle. Tanpa buku, kita jadi buta informasi dan segala perkembangan yang baru. Tanpa buku, pengetahuan wawasan kita hanya sebatas batang tebu. Dengan membaca buku, kita jadi semakin tahu,
kita bisa jadi pembaharu. Dengan membaca buku, bangsa Indonesia bisa lebih maju. Ada 4 godaan kepemimpinan yang akhirnya menyebabkan seorang pemimpin itu dia tidak memiliki visi yang jelas. Agar Anda lebih bersemangat membaca buku, pastikan Anda simak Book of the Week di Smart FM Network setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah. Mari baca buku agar tidak gagu ilmu. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Ya, smart listener, sahabat Sonora. Seru loh pembicaraan kita tadi di on air dan juga di off air ya. Ternyata pada saat lagu iklan, oh iya Pak, ternyata segini loh, seru banget. Nah, kalau Anda juga punya cerita mengenai feedback, silakan aja, monggo loh. Dan di satu off air kita baru sadar itu namanya feedback. Baru sadar, oh ternyata itu feedback loh. Yang tadi pagi diomongin sama bos tuh feedback. Kirain cuma ngasih tahu doang gitu. Iya banyak. Nah sekarang mungkin sedikit lagi sebelum kita ke tips yang ketiga ini, apa sih feedback itu? Nah itu kan kadang-kadang aku udah feedback lu, feedback apa? Jadi kalau apa ya? Kalau ditanya sebenarnya feedback itu apa? Feedback mungkin lebih ke bahasa Indonesia umpan balik ya. Sesuatu yang kita berikan. Makanya kembali lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memang ya untuk membangun ya tadi, atau ya membuat orang lain juga, negatifnya bisa membuat orang lain juga bisa jadi lebih down atau ya dia jadi terdemotivasi gitu. Barusan tadi sadar nggak bahwa pada saat kita off air kita bilang bahwa seringkali kita dapat feedback, Anda smart listener yang lagi dengerin malam ini juga pada saat mendapatkan feedback. Bahkan Anda mungkin sekarang sedang ngomongin feedback, Anda mungkin mikir, iya ya saya pernah dapat feedback dan saya nggak bisa tidur. Iya kan, ini menarik feedback. Kalau ini untuk wanita, nah ini saya suka paling sering nih lihat wanita karena saya punya usaha dan saya punya kafe yang sering kali melihat begitu Anda hari itu pagi itu Anda menggunakan mulai dari sepatu sampai jilbab sampai hijab Anda dan itu cantik sekali dan wow banget. Tiba-tiba Anda mendapatkan pujian secara langsung orang bilang, gila lu pantas banget, cantik banget, wow. Itu mungkin sampai malam kayaknya nggak pengen dilepas itu semua atributnya itu. Yes, betul nggak Mbak? Jadi artinya apa? Kadang-kadang saya sampai sekarang saya jadi ingat Pak Hing dan Nathan Nicole, beliau mendapatkan feedback atau di Amerika atau di pesawat, saya juga pernah ngalamin itu. Sama saya bilang iya ya, ternyata saya masih ingat feedback saya pada saat saya masih kelas 2 SMA. Pada saat itu saya jadi sampai sekarang masih terkenang. Masih terkenang banget. Pada saat itu saya turun bis di Surabaya naik Damri, tiba-tiba ada anak-anak sekolah, terus dia ngejar saya, terus saya pikir kenapa pada ngejar? Saya baru nggak tahu. Terus dia ngomong gitu loh. Dan ternyata dia salah itu. Ini bukan artis, ini sebenarnya orang yang mirip dengan artis yang dia anggap aja, dan dia ngasih tahu kakak gini. Wow, ternyata itu padahal belum sampai sedetail feedback. Itu hanya kita melihat dan kita merasakan. Artinya buat Anda sekarang, bayangkan feedback itu luar biasanya. Bisa bikin Anda nggak bisa tidur, bisa terkenang-kenang sepanjang hari, dan Anda bisa menjadi lebih termotivasi besok pagi bangun tidurnya. Kalau ternyata itu membangun diri Anda, atau Anda bisa nggak mau bangun, Anda nggak pengen ngapa-ngapain karena terngiang-ngiang dengan feedback yang oke banget ya. Yes. Anda kalau nggak ngapa-ngapain atau Anda nggak bisa ini ya karena tadi feedbacknya sangat jelek. Ada satu orang bilang begini, misalnya contoh, kamu itu orang malas, kamu itu emang sifat kamu itu, misalnya kita sebutnya sebuah kita label orang misalnya anggap aja dia bipolar atau orang yang memang moody dan sebagainya. Dan begitu kita serang terus dan teman-teman juga itu bisa bikin dia besok pagi nggak pengen bangun itu. Dia pengen gila hidup selesai. Dan dia kalau perlu pengen mengakhiri hidup dia gitu karena dia anggap bahwa kayaknya semua orang menghakimi saya gitu. Nah kembali lagi hati-hati dalam prosesnya. Itu udah benar-benar yang menarik loh ternyata Mbak ya. Bener banget. Nah kita masuk ke yang ketiga berarti ya. Wow, sekarang sudah masuk yang ketiga. Setelah waktu spesifik, yang ketiga nih apa nih kita tunggu-tunggu? Ya, kembali lagi dalam proses memberikan feedback. Yang ketiga ini saya suka, saya nyebutnya adalah sudut pandangnya saya. Jadi saya sebutnya adalah dalam memberikan feedback jangan Anda gunakan orang lain atau orang yang
yang Anda ingin sampaikan. Ngomong aja, ini tadi aku mau ngomong begini loh, saya mau ngomong begini loh, Ebdung mau ngomong begini loh. Kenapa? Karena kalau Anda sekarang bicaranya adalah Anda menggunakan misalnya saya dengan Mbak Mira mau kasih feedback orang yang ada di sini. Saya bilang Mbak Mira bilang begini loh, tapi yang ngomong Ebdung. Ya, Maka betul. orang akan nganggapnya bahwa kenapa Mbak Mira nggak ngomong langsung sih, gitu loh. Anda juga sama, Anda seorang leader, Anda seorang direksi atau Anda pimpinan atau apapun, Anda seorang kawan. Anda ngasih feedback adalah wakilkan diri Anda sendiri. Tujuannya ngapain? Pada saat Anda ngomong itu adalah saya, sudut pandangnya saya, sudut pandangnya aku, maka emosinya juga lebih gampang Anda sampaikan. Aku tuh kecewa, aku tuh nggak suka. Saya itu melihat kamu itu nggak suka karena kamu tidak mewakili perusahaan saya gitu loh. Jadi lebih ke arah bahwa Ke saya ya. saya yang nggak suka gitu, saya nggak mau gitu loh. Sehingga nanti dia sendiri merasa bahwa, dan kembali lagi ya kita menyebutnya gentle aja gitu loh. Jangan Anda lemparkan seakan-akan orang lain yang nggak suka. Gitu loh. Apalagi yang lebih menarik lagi Anda bilang bahwa misalnya Anda manajer, bos di atas Anda yang akan pakai. Tahu nggak, ibu itu nggak suka lihat kamu kayak gini. Nanti kalau ibu itu lihat, padahal wah itu satu, Anda cuma jadi seorang yang cuma menyampaikan. Kedua, ibu tersebut pelan-pelan Anda label menjadi seorang ibu yang salah gitu, atau seorang bapak yang salah. Jadi di poin ketiga buat Anda smart listener, kembali lagi sudut pandangnya saya dan Anda sampaikan apa yang Anda rasakan menurut Anda sendiri. Kalau emang Anda marah, Anda sampaikan marah. Anda kecewa, Anda bilang kecewa. Saya kecewa loh, ini bukan kamu gitu loh. Jadi kalau kita bilang misalnya ke anak pun juga nggak perlu, misalnya saya seorang ayah, saya nggak perlu bilang bahwa tahu nggak, ibu kamu itu pasti nggak suka. Iya. Padahal ayahnya nggak suka. Padahal ayah nggak suka, padahal saya yang marah gitu. Mendingan saya bilang ayah nggak suka, papa itu marah, papa itu nggak suka. Jadi kamu nggak boleh kayak gini gitu loh. Karena tahu nggak, ini loh kecewa banget. Bayangkan loh anak yang papa didik dari kecil. Nah itu gambaran bahwa penyampaiannya secara langsung dari saya pribadi. Jadi ingat kadang-kadang kan orang tua gitu. Kalau ayah tahu, padahal ayah tahu juga nggak apa-apa sih. Nanti marah loh. Ini kamu nih nggak ngerjain PR gini-gini. Kalau anaknya pintar, ibunya kali. Ya. Oh betul. Karena seorang ibu karena udah bingung, udah kehabisan ini. Ancamannya cuma orang tuanya aja atau suaminya atau orang lain. Nah buat Anda sekarang kembali lagi tujuannya memberikan feedback dari sudut pandang Anda sendiri. Mulai sekarang ngomongnya saya marah, saya kecewa, saya bangga. Betul. Nah, ada sesuatu yang memang secara spesifik kita sampaikan secara perasaan saya. Sehingga pada saat ngomong begitu orang akan melihatnya, oke, emang Pak Ebdung senang lihat saya. Atau iya Pak Ebdung, saya ngecewain Pak Ebdung deh. Karena tadi saya tidak melakukan mungkin SOP dan sebagainya. Nah, buat smart listener, yuk mulai sekarang dari poin 1, 2, dan 3 ini sudah Anda lakukan. Atau Anda malah tadi memakai istilah orang lain. Sudut pandangnya Anda ambil yang luas. Bahkan yang lebih menarik lagi, Anda pakainya adalah ya kata ini, kata itu. Bahkan seringkali dalam proses ini Anda akan bilang, tuh tahu nggak kayak gini nih, ownernya terluka hatinya. Ya, padahal begitu yang diomongin ternyata sepupunya atau ponakan. Dia cuma bilang gini, kayaknya tadi udah ketemu baik-baik aja. Kok kata dia gitu kan. Jadi Anda akan jatuh sendiri dengan katanya begitu. ya. Jadi langsung. Kita ke WA lagi ya. Selamat malam. Ini tidak menyebutkan nama. Padahal di sini sudah biasa tidak disimpan nih namanya di sini. Oke lah. Oke, Pak Ebdung. Di suatu organisasi yang saya ikuti, ada satu teman yang selalu, wah ini pas banget yang tadi kita cerita. Ada satu teman yang selalu menggunakan nama orang lain. Nah, saya seperti tadi Pak Agung ya, saya sebagai seorang yang ahli dalam menebak. Apakah ini sama aja dengan dia mencari aman, dan bagaimana menghadapi orang yang seperti ini? Baik. Di satu organisasi ya bisa jadi ada organisasi itu akhirnya orang lain yang diinformasikan. Kalau saya tidak bisa menyampaikan dia ini mencari aman, dia sedang apa dan sebagainya, buat saya adalah itu bukan bagian dari feedback. Karena kalau feedback menurut saya tadi yang saya sampaikan, yang pertama tadi bicaranya adalah waktu, sampaikan dengan waktu yang tadi mau secara langsung di saat waktu yang tepat itu. Yang kedua spesifik, yang ketiga kita bicaranya adalah sudut pandangnya saya, dari saya, tidak lagi dari orang lain. Kenapa? Kalau sekarang kita lihat mungkin tadi yang bertanya Mister atau Miss Mbak atau Mas X gitu ya, 082 sekian. Ya, dari 082 sekian bahwa sadar nggak kalau kita dikasih feedback dan feedback itu sudut pandang orang lain, kita hanya akan begini, oke, ya sudahlah kalau gitu berarti dia nggak suka. Padahal kembali lagi kalau itu negatif, Anda akan anggapnya oh ya sudah. Contoh saya pernah dengar, emang saya juga pernah lihat sih Mbak, dan dengar dan lihat
apa yang dilakukan oleh leader di salah satu yang memang saya miliki. Nah, pada saat itu saya cuma bilang, oke, cara memberikan feedback ke timnya adalah seakan-akan saya. Nah, di saat itu tugas Anda sebagai leader atau sebagai owner atau sebagai direksi panggil dia dan bilang, sesekali kau yang harus bilang. Kamu, kalau kamu mau dikasih respect sama timmu, kamu yang kasih apresiasi. Kalau feedbacknya semua datangnya dari saya, kalau positif semua saya yang paling. Iya dong. Orang bangga. Kembali lagi, saya suka itu istilah dengan salah satu ya saya bilang masih sepupu dari istri saya bilang cuma gini, nggak akan ada orang yang benci saya ownernya. Orang akan benci sama anak buah yang sama para leader yang lain gitu loh. Artinya kalau Anda mengapresiasi membawa nama saya sebagai owner, nggak ada artinya. Anda jelekkan saya sebagai owner, nggak akan ada artinya juga buat anak buah Anda. Kan pilihannya cuma, ya Bapak nggak suka, ya sudah. Tapi ternyata begitu saya tiba-tiba besok sama dia, saya suka loh, kamu kemarin keren banget loh. Wah, Anda sangat habis itu. Berarti. Jatuh itu. Langsung. Selesai. Habis itu Anda akan dianggap sebagai, manajer gue nggak mampu. Selesai. Tuh, seperti itu ya. Kalau posisinya di atas, kalau posisinya yang cuma di bawah, ribut. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, Mbak Mira dari nanti kita bahas. Karena sudah ada lagi pertanyaan yang masuk nanti gantian ya pertanyaan dari Instagram dan ke SMS-nya atau WA-nya Smart FM ya. Kita harus break dulu. Untuk Anda masih punya waktu yang mau bercerita, silahkan. Kita akan kembali lagi tapi setelah break iklan berikut ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Makan siang itu biasa. Habis pesan lalu makan dan selesai. Tapi makan siang kali ini bersama Smart FM sangat spesial. Makan siang sekaligus dapat inspirasi bersama pengusaha sekaligus inspirator muda Billy Boon. Selasa 27 Agustus mulai jam 12 siang hingga 4 sore. Dan inspirasinya tentang mental entrepreneur. Mental yang harus dimiliki seorang profesional dan wirausahawan. Apa sih yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur? Saya akan sharing tentang mindset entrepreneur. Entrepreneurnya bukan untuk buka toko doang gitu ya, tapi pengen punya brand. Tempat terbatas, investasi normal Rp350.000, mahasiswa Rp150.000. Registrasi ketik nama Anda spasi daftar SBLB spasi jumlah orang yang didaftarkan, kirim ke 0812 11 12 959. Special price, hubungi Ola di 0816 16 36 277. Smart Business Lunch bersama Billy Boon didukung Stop Cold, selalu jadi andalan, Coca-Cola Biskuit, Plaza Indonesia dan Lumine Cafe. Milenial menjadi generasi paling brutal dalam sejarah umat manusia. Mereka begitu intens terekspos teknologi dan media digital. Hal ini menimbulkan perubahan perilaku milenial yang berpotensi membunuh produk, bisnis, dan industri. Ada 50 produk, bisnis, dan industri yang dibunuh milenial karena tidak relevan lagi. Apakah produk, bisnis, dan industri Anda termasuk yang dibunuh milenial? Ikuti Book Talk Roadshow Millennial Skill Everything yang berlangsung di 3 kota di Indonesia. Solo 3 Agustus 2019, Surabaya 24 Agustus 2019, Makassar
7 September 2019. Informasi hubungi Sabil 0838 5131 4375. Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart Listener, juga Anda sahabat Sonora yang masih terus menyaksikan kami di live YouTube-nya Smart FM, masih sama loh, hitam dan putih. Black and white feedback-nya ya, bukan pakai hitam putih kita. Kuning putih. Kuning putih, hitam putih. Oke Pak Ebdung, Ya. saya beri kesempatan. Gaya banget diberi kesempatan untuk yang di instanya Ya, Pak Ebdung. Jadi ada Coba. pertanyaan buat Oke. Smart Listener. Mungkin Anda juga ngalaminnya dari Jakarta. Nah, inisialnya E aja deh. Dia cuma bertanya gini, sering saya kasih feedback, bahkan sudah waktunya sudah dianggap tepat karena pada saat itu sampaikan langsung. Terus yang kedua juga sudah spesifik, sudah detail. Udah detail banget. Terus kasih dan tahu. sudah dari saya sendiri katanya. Oke, semuanya Tapi, udah ya, ikutin ya, udah udah tips ikutin ya. gitu ya. Dan kadang-kadang sampai saya bikin yang lebih detail lagi, sedetail-detailnya sampai saya buatin secara tertulis kata dia. Cuman kenapa kok kayak gitu sering kali diulang kembali dan diulang kembali. Sampai saya berpikir ini feedback atau apa lagi namanya. Sekali boleh feedback, kedua feedback, ketiga apa namanya, dan keempat dan seterusnya. Jadi ini buat Smart Pertanyaannya Listener. apa dia? Nah, pertanyaan adalah saya harus bagaimana setelah ini gitu loh. Oh, Saya besok feedbackin lagi atau bagaimana gitu. Oke. Atau emang otaknya sudah, kan ada orang tertentu, saya juga ngalamin itu, ada karyawan yang udah kita tegur atau kita panggil, kita kasih feedback. Kamu tahu nggak, besok diulangi lagi. Misalnya begitu. Lama-lama kan antara dia atau kita yang kuat-kuatan. Iya betul. Ini sebenarnya mau kemana nih arahnya ini? Iya, iya, betul, Nah, betul. jawabannya adalah begini buat Si E inisial tadi. E dari Jakarta. Jadi gini, jawabannya adalah seperti makanya tadi saya sampaikan memang dalam proses memberikan feedback seringkali yang nanti dari 4 poin ini ada hal lain tambahannya buat Anda semua adalah how to-nya. Kalau Anda sudah tahu nih sekarang prosesnya, Anda feedback kan kayak tadi proses kesalahannya begini atau harus membangunnya begini, harusnya aktivitasnya begini. Maka Anda kasih tahu, kamu coba deh. Kalau sekarang kamu cuma 1 hari 3, sadar nggak sampai detik ini tidak ada penjualan. Dan cara 3 kamu, kalau kamu cuma canvassing dan sebagainya, coba kita lakukan. Jadi kita harus berikan langkah selanjutnya. Sama, kalau Anda sudah tadi memberikan feedback pertama, langkah selanjutnya apa sih? Nah, pada saat nanti ternyata terulang lagi langkah yang sama, maka berikan lagi langkah selanjutnya lagi dari yang langkah sebelumnya Anda berikan. Atau Anda tanyakan, kamu sudah lakukan ini belum? Maka kembali lagi, proses ini membantu Anda supaya tadi yang Anda berikan feedback tidak lagi merasa cuman gua dikoreksi doang, gua dikritik doang, gua cuman dikasih tahu begini begitu tapi gua nggak ngerti setelah ini ngapain. Iya. Akan lebih bagus setelah Anda berikan ini, Anda langsung bilang begini, oke, kamu tahu kan sekarang ini dari poin ini, yuk mulai besok atau nanti setelah ini harus ngapain. Paling nggak begitu customer datang senyum. Itu kalau tadi ngomongin soal customer service. Tapi kalau ngomongin soal activity marketing, Pak, inget ya, kalau sekarang sampai hari ini tidak ada penjualan, apalagi dengan cara kamu ngomongnya udah muter-muter, coba kita pakai poin ini, poin ini, poin ini. Jadi ada kalanya pada saat Anda sudah berikan feedback, Anda kasih tahu how to-nya. Dan Anda monitor betul, Anda yakinkan betul dan itu berjalan. Jangan bisanya feedback doang. Nah, komplit loh itu. komplit loh itu. banget. Komplit Dikasih banget itu. how-nya gimana sebagainya. Oke. Mbak E tadi ya, terima kasih. Dari Insta beralih ke WA SMS yang masuk ya. Lagi-lagi ke Bogor ini. Ada Pak Irwan di Bogor. Selamat malam Pak Irwan. Malam. Pak Ebdung, Ya. kalau atasan sering memberi feedback, Wow. selalu mengkerdilkan anak buahnya. Nah. Padahal anak buahnya udah kerdil loh, dikerdil-kerdilkan. Apakah itu termasuk komen atau apa Pak Ebdung? Waduh, ini atasan yang luar biasa. Anda Benar-benar sadari ya. bahwa Anda sudah membuat dia tidak bisa tidur. Benar. Itu salah satu yang besok nggak mau bangun judulnya. Ya, jadi oke, nanti ini juga ada pertanyaan. Tolong coach kalau bisa pertanyaan ini dibaca. Siap, bentar saya baca deh. Masih ada waktu. Nah, jawaban yang paling bagus adalah begini. Memang kadang-kadang kalau memang kita bentuknya adalah harusnya langsung ke poin 4 aja ya Mbak ya. Supaya langsung bisa menjawab dari Pak Iwan ya. Ya, betul. Ya, jadi gini Pak Iwan, di poin keempat ini pas banget dengan pertanyaan Bapak tadi. Di poin keempat ini adalah dalam memberikan memberikan feedback setelah Anda tadi sampaikan waktu dengan kondisi Anda sampaikan langsung di saat waktu Anda lihat tepat,
kembali lagi Anda tidak pernah tahu kapan dan jangan ditunda, lakukan aja, langsung aja bicara jelek baik. Terus yang kedua, Anda spesifik sudah sampaikan dan Anda lihat dari sudut pandang Anda sendiri, saya, aku. Nah, yang keempat ini menarik, yaitu pada saat memberikan feedback yang harus Anda lakukan adalah ajar perilakunya. Feedback kan perilakunya, bukan Anda hajar orangnya, karena orangnya tidak pernah salah. Jadi pisahkan orangnya. Kalau emang Anda bilang bahwa contoh tadi feedback customer service, kita cuma bilang, kamu tahu nggak, kamu itu karyawan terbaik yang saya miliki. Cuman tadi cara kamu menerima customer seperti itu bukan cara kamu, dan itu bukan cara standar yang harusnya dimiliki oleh orang seperti kamu. Ya, artinya bahwa tadi, jadi kita angkat orangnya, kita pisahkan antara orang. Iya. Jatuhin lagi, jangan. Ya, kembali lagi tujuannya adalah supaya orang tahu bahwa saya tidak menyalahkan kamu secara keseluruhan, tapi saya menyalahkan perilaku kamu saat ini, saat itu, kejadian tadi. Nah, kalau tadi menjawab Pak Iwan, gimana kalau rasanya kayaknya dikerdilkan terus. Nah, berarti tadi mungkin tujuannya adalah membangkitkan Anda atau malah menjatuhkan Anda. Itu kadang-kadang kan banyak orang di luar sana karena diserang orangnya. Bapak salah, ibu salah, kita nyalakan dia. Bapak Budi salah, Bapak Agung salah, Ibu Mira salah. Jadi seakan-akan Ibu Mira itu salah aja semua. Sehingga Ibu Mira sampai bingung, kok saya nggak ada yang benar ya. Ya mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Iwan, sehingga Pak Iwan merasa bahwa waduh kok dikerdilkan terus, sehingga saya sudah makin kerdil gini. Nah, mungkin ada kalanya pada saat seperti itu, coba buat Anda semua yang merasakan seperti Pak Iwan, sesekali Anda yang bertanya, Pak, kalau boleh tahu salahnya saya di mana? Mohon maaf nih Pak, kalau mungkin nanti Bapak jadi tersinggung, tapi karena saya seringkali Bapak sampaikan saya salah, tapi saya nggak ngerti salahnya saya di mana. Kalau yang menurut Pak Irwan tadi ini termasuk komen atau feedback atau apa ya? Kalau terus-terusan selalu dibikin seperti sebenarnya jadinya larinya adalah kita akan anggapnya, jadi kalau lakukan hal yang sama kita jadi nggak anggap itu sebagai feedback. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai reaksi selanjutnya. Kita hanya tadi ya tetap komen atau feedback, kadang-kadang kita juga jadi bingung. Karena apa? Efek yang terjadi saja. Efek yang terjadi kan Pak Irwannya jadi tadi marah atau sakit hati. Bahkan beliau akan berpikirnya karena selalu feedback. Wah, nah kata-kata tadi yang saya sampaikan, udah apalagi kalau udah tambahin dengan kata-kata selalu, sering kali. Waduh, itu sudah. Oke, mudah-mudahan dengan adanya ini tidak menjadi kerdil ya Pak Irwan. Ya. Tetap semangat. Ini harus ada yang dijawab, ini udah terus-terusan. Oke, buat ini pertanyaan yang menarik. Coach, kalau ini sebenarnya di luar topik tentang feedback, tapi dia pengen menyampaikan bahwa bagaimana sih rasanya kalau lagi down motivasi, terus ya jenuh aja sama pekerjaan, kira-kira solusinya apa? Sebenarnya kan kemarin waktu siaran saya di Makassar juga saya bahas itu. Buat Anda, ingat kembali lagi, otak butuh sesuatu yang baru dan beda. Ya artinya apa? Kalau emang sekarang lagi ngerasa, ya kembali lagi sih kayak Mbak Mira, setiap hari juga siaran. Kebayang itu di depan Mbak hanya mic warna merah, ada komputer, ada layar, ada kamera, dan itu setiap hari. Dan mungkin setiap di sini. Buat Anda, makanya yang dilakukan adalah pakai baju yang berbeda. Ya udah Mbak Mira pakai baju aja, pakai hijab yang nggak mungkin udah kayak gini, bajunya Mbak juga seragam juga. Pakai hijabnya warna yang sama juga. Makin seakan-akan kita adalah bagian yang sudah pasti rutinitas yang sama. Makanya ada beberapa orang melakukannya adalah dia menggunakan sesuatu yang dia suka. Makanya Anda kenapa seringkali ada yang punya jam tangan beda, ada yang punya. Kalau emang Anda nggak punya jam tangan yang beda, ya udah jam tangannya nggak usah beda. Paling nggak sepatunya apa beda, atau hal baru apa yang Anda miliki yang bisa Anda pakai. Atau kalau saya biasanya kalau sudah semuanya sudah bingung, ya sudah saya cuma cari apa ya hari ini ya, minuman apa yang saya suka dan saya mau minum. Makan apa yang saya. Jadi sesuatu yang baru dan beda yang tujuannya adalah semangat ya. Yes, membuat bahwa bukan lagi fokus pada kejenuhan pekerjaan itu, tapi saya ada sesuatu yang menarik. Karena saya yakin setiap hari ada yang menarik. Anda nggak mungkin makan nasi dan sayur atau menu yang sama setiap hari. Anda rutin. Tapi kalau Anda kata terpaksa, itu tidak ada pilihan. Karena memang di tempat itu cuma ada itu. Makanya Anda lakukan apa, teman-teman dan smart listener? Anda akan ajak teman yang berbeda. Bahkan kalau perlu Anda berangkatnya ke arah yang berbeda. Betul. Yes. Atau kalau perlu obrolannya berbeda. Jadi ada sesuatu yang gila kita ternyata hari ini. Padahal tadi ya mungkin sop yang sama atau mungkin soto yang sama gitu. Jadi ya itu jawabannya. Yuk mulai pikirkan apa yang baru dan beda pada saat ini. Intinya tidak harus mahal. Apapun itu bisa Anda gunakan, bikin Anda merasa semangat, karena semangat itu datangnya dari saya.
Anda nggak bisa nunggu orang lain memberi Anda semangat kok. Kita sendiri yang memberikan semangat. Yes. Kita harus close tapi harus ada Closing satu, statement. seperti apa? Mungkin Anda yang baru mendengarkan ini di sini langsung. Baru dengar terus tahu-tahu di ujung enak banget loh karena udah langsung meliput ya. Dapat semua. Dapat semua. Silakan Pak Oke. Hebdo. Aduh, waktunya ternyata sudah mau habis. Baik, buat smart listener Anda semua mungkin mulai malam ini akan berpikir, oke, cara memberikan feedback itu yang efektif seperti apa. Nah, ini 4 tips buat Anda malam ini, bahwa satu, lakukan dengan waktu yang tepat. Anda cari waktu tepat, itu adalah tadi kalau memang ada emosional secara intens, Anda tidak perlu lakukan langsung. Mungkin Anda cari waktu, tapi kembali lagi tujuannya adalah pada saat Anda memberikan waktu itu, Anda sampaikan apa yang sedang Anda lihat atau Anda rasakan atau Anda ingin berikan. Mau jelek, mau baik, sampaikan saja secara langsung. Yang kedua, spesifik atau detail, kembali lagi tujuannya adalah pada saat memberikan feedback, kesalahan atau prestasi yang dia